Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Arif Musaliman, SHMKM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan sistem informasi kesehatan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi usability dan perencanaan ulang akuntabilitas sistem informasi kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pak Jalil selaku moderator dan teman-teman saya Admin Wilayani sebagai pemateri, Bibi Sabina Melisa sebagai pemateri, dan Sasa Dewi Anis sebagai pemateri. Tanpa berlama-lama, pemateri satu saya persilakan. Evaluasi kali ini yaitu yang aplikasi YesDoc, yaitu aplikasi telemedicine yang memungkinkan masyarakat umum yang membutuhkan layanan kesehatan secara daring. Kemudian fitur yang dievaluasi diantaranya ada konsultasi 24 jam, kemudian ada menu store dan menu akun, kemudian ada menu lainnya. Metode yang digunakan yaitu metode heuristic evaluation yang 10 prinsip usability. Setiap masalahnya ditemukan diberikan nilai severity dari 0 sampai 4 sehingga kami dapat menentukan masalah mana yang lebih prioritas untuk diperbaiki. Berdasarkan hasil evaluasi, kami menemukan beberapa masalah pada ketiga fitur tersebut. Yang pertama, fitur konsultasi 24 jam. Masalah utama adalah volume pembayaran tidak memberikan alasan ketika tidak dapat ditekan. Kemudian selain itu, alat beranda memiliki terlalu banyak promosi sehingga dapat mengganggu fokus pengguna serta terdapat inkonsistensi pada penulisan judul. Yang kedua, yaitu fitur menu store menemukan bahwa pengguna belum dapat melihat perbedaan antara paket secara langsung yang belum tersedia fitur pencarian dan ukuran judul paket terlalu besar. Kemudian untuk fitur menu akun ditemukan beberapa masalah seperti tidak tersedia autentikasi biometrik, kemudian foto profil yang bisa diubah tapi tidak bisa dihapus, kemudian file email dan nomor HP itu tidak dapat diedit tanpa penjelasan, kemudian serta menu kamera tidak konsisten dengan aplikasi dengan desain aplikasi. Setelah melakukan evaluasi, kami menentukan beberapa masalah yang menjadi prioritas untuk diperbaiki. Masalah prioritas tinggi yaitu tombol pembayaran tanpa pesan validasi, tidak ada penjelasan perbedaan handphone, kemudian email atau nomor HP tidak dapat diedit tanpa informasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengusulkan beberapa solusi desain, yaitu menambahkan pesan validasi sebelum pembayaran, kemudian menampilkan deskripsi singkat yang paket pada install, kemudian memberikan informasi bahwa perubahan email atau nomor menggunakan verifikasi OTP, dan mengurangi backup atau promosi, dan menambahkan fitur pencarian atau mengingat respon. Setelah beberapa yang dibuat, kami melakukan review. Masukan yang kami terima adalah bahwa urutan alur konsultasi masih kurang tepat. Sebaiknya pengguna memilih metode konsultasi seperti video call, telepon, atau chat sebelum masuk ke tahap pembayaran. Selain itu, proses konsultasi sebaiknya dibuat lebih bertahap, dimulai dari pemilik metode konsultasi, memberi dokter, melakukan konfirmasi, dan terakhir menuju pembayaran. Selanjutnya, slide ini menampilkan perbandingan sistem informasi di puskesmas dengan rumah sakit yang artikelnya telah kami analisis. Pada slide ini terlihat perbedaan sistem informasi yang digunakan di puskesmas dan rumah sakit. Puskesmas umumnya menggunakan Situs, puskesmas atau RRT dengan fokus pada layanan kesehatan primer. Sedangkan rumah sakit menggunakan SIM-RS dan RRT yang mendukung pelayanan yang lebih kompleks karena harus mengintegrasikan banyak unit seperti rawat jalan, laboratorium, farmasi, dan jadi. Selanjutnya, perbandingan temuan yang telah kami analisis. Berdasarkan hasil analisis, kendala di puskesmas lebih banyak berkaitan dengan kemampuan SDM, gangguan jaringan atau server, kesalahan input data, serta integrasi satu sehat yang belum optimal. Sementara itu, di rumah sakit tantangannya lebih banyak pada kompleksitas sistem, seperti SIM-RS yang masih padat, human error, penggunaan dual sistem, dan integrasi antar sistem yang belum maksimal. Selanjutnya, keamanan data dan rekomendasi. Untuk keamanan data, baik puskesmas maupun rumah sakit sudah menerapkan pembatasan akses sesuai kewenangan petugas dan menjaga kerahasiaan data pasien. Namun, masih diperlukan peningkatan pada beberapa aspek. Rekomendasi yang kami usulkan yaitu meningkatkan pelatihan SDM, memperbaiki jaringan dan server, menambahkan validasi input otomatis, memperkuat integritas dengan satu sehat, serta melakukan evaluasi sistem secara berkala. Baik, selanjutnya yaitu dasar analisis kami jurnal tentang big data. Yang pertama itu adalah form, fungsi, dan contoh
surveillance. Yang pertama itu mempercepat pelaporan, validasi, analisis, dan evaluasi data kesehatan. Yang kedua, pengetahuan capaian program kesehatan secara relevan melalui dashboard interaktif. Mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta digitalisasi posyandu membantu data lebih mudah diakses dan ditangkap. Lalu, untuk tantangan implementasi, yang pertama, fragmentasi data antar sistem yang berbeda. Yang kedua, keterbatasan SDM, teknologi informasi. Yang ketiga, kebutuhan integrasi dengan sistem kesehatan lain. Yang keempat, peningkatan keamanan data dan fitur akses offline. Dan yang kelima, perlunya pendekatan pengembangan yang melibatkan penggunaan secara langsung. Lalu ada konsep big data kesehatan, 5P. Yang pertama itu ada volume. Big data kesehatan mengelola data dalam jumlah sangat besar, seperti ribuan dokumen rekam medis dan data program kesehatan yang dikumpulkan secara berkelanjutan. Yang kedua itu ada velocity. Data diproses dan diperbaharui dengan cepat sehingga hasil analisis dapat langsung digunakan untuk monitoring pelaporan dan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga itu ada variasi. Data berasal dari berbagai sumber data format, seperti rekam medis, portfolio pelayanan, laporan kesehatan, serta indikator program kesehatan masyarakat. Yang keempat ada variability. Keakuratan dan kualitas data harus dijaga melalui proses validasi, monitoring, dan evaluasi agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Lalu yang kelima ada value. Data memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pelayanan, evaluasi program, dan pengambilan keputusan manajerial maupun kebijakan masyarakat. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan di data kesehatan. Yang pertama, sumber data dan teknologi. Data dikumpulkan dari rekam medis elektronik dan berbagai program kesehatan. Pengelolaan dilakukan menggunakan platform, DHISU, dan aplikasi web untuk otomatisasi dan serta laporan. Lalu yang kedua itu ada pengambilan keputusan. Yang pertama, monitoring dan evaluasi program efektif. Yang kedua, penyusunan laporan otomatis. Yang ketiga, peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Yang keempat, dukungan keputusan klinis dan manajerial yang berkelanjutan integritas. Lalu ada isu etika, privasi, dan keamanan. Yang pertama itu tantangan validitas data dan tanda tangan elektronik. Yang kedua, perlindungan privasi pasien dan keamanan akses sistem. Dan yang ketiga, dibutuhkan penguatan keamanan dan validasi data untuk menjaga kerahasiaan informasi. Jadi untuk selanjutnya saya akan kepada moderator. Mungkin sejak pemaparan dari kelompok kami, serta saya buka sesi diskusi. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Izin perkenalan diri, saya Nabi Dali, izin berada pada nomor 1. Pada hasil evaluasi tadi, berdasarkan masalah autentikasi biometrik diberi dari level 3, sedangkan tombol pembayaran atau proses validasi diberi dari level 2. Apa dasar penanganan level tersebut? Bukankah kesalahan saat pembayaran juga bisa berdampak besar terhadap pengalaman pengguna? Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Putra Mesti bertanya, kelompok mengusulkan penambahan fitur pencarian dan filter pada halaman store. Bagaimana memastikan bahwa penambahan fitur tersebut benar-benar meningkatkan usability, bukan justru membuat tampilan menjadi lebih kompleks? Terima kasih. Jadi menjawab pertanyaan dari Jaka, penilaian sebenarnya tidak hanya melihat dampak sesaat, tetapi juga frekuensi dan pengaruhnya terhadap penggunaan sistem secara keseluruhan. Tidak adanya autentikasi biometrik mempengaruhi aspek keamanan dan kenyamanan setiap kali pengguna akses akun sehingga dampaknya lebih luas. Sementara tombol pembayaran tanpa pesan validasi memang membingungkan, tetapi hanya terjadi pada kondisi tertentu ketika pengguna melakukan transaksi. Oleh karena itu, autentikasi biometrik dinilai memiliki prioritas perbaikan yang lebih tinggi. Apakah dapat dipahami? Ini menjawab pertanyaan dari Tiara. Penambahan fitur harus tetap mengikuti prinsip usability, yaitu hanya menampilkan filter yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna. Setelah didesain, perlu digunakan pengujian ulang kepada pengguna, misalnya melalui usability testing atau periodic evaluation kembali, untuk melihat apakah waktu pencarian produk menjadi lebih cepat dan tingkat kesalahan pengguna menurun. Jadi, solusi tidak cukup hanya ditambahkan, tetapi juga perlu divalidasi efektivitasnya. Apakah dapat dipahami? Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.